Alhamdulillah masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita sudah membahas banyak hal tadi dengan Ustadz dan juga Bunda. Dan sekarang waktunya kita tanya jawab nih Teh. Itu dia. Aduh deh. Jadi siapa yang akan bertanya pertama kali? Tadi kita lanjut dulu pertanyaan dari my bestie Kak Terry Putri. Oke Mbak Terry, silakan pertanyaannya. Terima kasih bro. Bro Dude juga Ustazah yang saya cintai karena Allah. Ini Masya Allah ya Bu, temanya utang piutang tuh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi jadi sedap setelah tahu ternyata ada pahala yang Masya Allah luar biasa juga yang bisa kita dapatkan ternyata dari yang ngeri-ngeri kalau kita diutangin orang gitu. Nah ini mungkin saya nanyanya nih yang mungkin terjadi di sekitar kita. Ini contoh kasus nih Ustadz gitu, mungkin ada di sekitar kita, sekitar saya tuh ada mungkin mbak di rumah atau keluarga yang tidak mampu gitu ngutang. Kita tahu nih padahal aduh dia nih kayaknya orang susah nih gitu ya, punya kebutuhan dan lain-lain. Dia niatnya berhutang ke kita. Kita pengen bantu tapi ingin juga memberikan kesempatan dia untuk ikhtiar gitu. Nah ini mendingan disampaikan dari awal kalau kita kasih aja uangnya atau kita bilang iya saya hutangkan tapi ntar pas bayar baru kita bilang nggak usah dibayar gitu. Kalau kita bilang di awal, udah deh saya kasih aja, takutnya dia jadi nggak mau kerja lagi begitu. Silakan Ustadz. Ya, umumnya orang yang berhutang itu pasti karena kepepet, pasti karena butuh. Sementara orang bersedekah kepada orang lain, belum tentu yang dapat sedekah itu dalam keadaan kepepet. Peminta-minta belum tentu dia nggak punya apa-apa. Berapa banyak peminta-peminta di jalan ternyata di kampung rumahnya mewah, sawahnya luas. Bahkan anak orang disewa, dimasukin CTM, biar tidur ya. Habis itu dibawa-bawa, diajak untuk bekerja, cari duit untuk kepentingan diri pribadi dan keluarga. Peminta-minta yang kita berikan sedekah, bisa jadi dia dalam keadaan mampu, tidak dalam keadaan sulit. Tapi orang yang berhutang, apalagi dikarenakan sebab kedaruratan, sebab kepepet, maka dia jauh lebih membutuhkan pertolongan. Kalau ditanya sedekah atau memberikan hutang, maka lebih besar pahalanya orang yang memberikan hutang. 1, dapat pahala menolong. 2, belum diikhlasin aja nih, belum diikhlasin, baru ngasih, dia dapat pahala sedekah. Apalagi kalau ini orang tidak mampu dan kita dari awal udah niat, kalau dia nggak mampu saya ikhlaskan. Tapi kalau saya ikhlaskan dengan akad dari sekarang kepada dia, takut nanti dia tidak produktif. Yang tadinya duit benar-benar untuk kebutuhan dianggap remeh. Gampang, Bu Terry mah tinggal ngomong, butuh juga pasti dikasih. Dia mah kalau udah ngasih pasti langsung udah nggak usah dikembaliin. Nah ujung-ujungnya jadi kebiasaan, bikin orang jadi males. Jadi niatkan saja bahwa tidak akan saya tagih, ini menjadi sedekah dari saya untuk dia. Tapi pada saat dikembalikan berarti kita punya nilai komitmen dari orang yang berhutang kepada kita. Baru kita bilang sudah, pakai saja untuk kebutuhan yang lebih lagi. Masya Allah, itu jawabannya sudah jelas ya Mbak Terry ya. Alhamdulillah, jadi dari awal ya kita Dari awal. yang penting niatnya dulu ya. Yang penting Masya Allah, niatnya, benar insya jalan. Allah. Terima kasih Ustadz, Ya, Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya Ate, siapa lagi yang mau tanya? Ini Ate? dari teman hati kita dari Tanjung Priok, ada Bapak Doni Haryanto ingin bertanya kepada Bunda Yati. Oke, silakan Pak Doni. Silakan Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Ustazah. Saya Doni Haryanto dari Majelis Talim Generasi Anak Priok Reformasi. Yang ingin saya tanyakan, seseorang yang meninggal dunia tapi mempunyai hutang cicilan. Kemudian di pihak keluarga bertanggung jawab tapi dengan cara membayar juga dengan cicilan. Seperti itu Bu Ustazah ya. Nah, pertanyaan saya, dengan cara seperti itu, apakah akan menghambat yang meninggal dunia itu di alam kubur? Terima kasih Bu Ustazah.
pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab. Ya, Bunda. makasih AA. Bapak terima kasih nih pertanyaannya, hidup dengan cicilan sampai nurunin ke ahli warisnya ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita nyicil akan turun tuh ke anak kita cicilan ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang berhutang sudah wafat. Model hutangnya adalah dengan cicilan. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita paham dalam bab fikih bahwa warisan dari orang tua adalah sebuah kenikmatan anugerah harta yang ditinggalkan. Tapi hutang juga menjadi tanggung jawab ahli waris. Entah hutang itu harus dibayar cash atau cicilan, itu menjadi tanggung jawab ahli waris. Bagaimana kalau bayarnya model cicilan juga seperti gaya orang tuanya? Apakah orang tuanya memperoleh pahala dan siksa? Pahala dan siksa itu diperoleh ketika yang berhutang tidak ada etikat untuk bayar, seperti kata Ustadz tadi, nawaitunya udah salah. Tapi kalau cicilan itu punya niat, yang tadi kata Ustadz didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha. Ya Pak, jadi insya Allah mudah-mudahan urusan cicilan ini menjadi tanggungan jawab anaknya ahli warisnya yang paham betul akan derita orang tuanya di alam barzah. Dia akan beriktikat dan berusaha membayar, justru itulah maka kebalikannya Allah curahkan pahala sebagai birrul walidain ya. Jadi jangan mau warisannya doang mau orang tua. Pak, kalau tanya, makanya perintah dari Allah di 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kalau kamu ada urusan utang, catat ya, baik di HP maupun di kertas. Kalau kita meninggal, dibuka sama anak kita, wah ternyata babeh punya utang sama Ustadz Solmed. Nah, Ustadz Solmednya lupa, wajib didatangin. Kenapa? Karena itu ustadznya yang lupa. Catatan Allah tak pernah error dan tak pernah terhapus. Ya Pak, insya Allah mudah-mudahan cicilan menjadi manfaat, menjadi berkah untuk orang tua kita. Amin. Terima Masya kasih Allah. buat Ustazah atas keterangan dari Ibu. Baik, jadi urusan utang itu teh ya ibu-ibu sampai ke akhirat ya Ustadz ya. Waduh, jadi kita hati-hati sekali itu kalau berhutang, jangan sampai ntar anak cucu kita ya Bunda ya justru malah ada beban hutang yang harus dilunasi. Teh, Iya. ada lagi yang mau bertanya Teh? Banyak, masih banyak teman hati yang pengen bertanya, tapi nanti kita simpen dulu pertanyaannya. Oh iya ya betul, kan? baik. Dan buat teman hati yang di rumah yang pengen bertanya juga bisa melalui Instagram kita di @dikalamhati, bisa di DM ataupun di komentarnya ya. Masya Allah. Ya. Oke, di Kalam Hati. Baik teman hati semua, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.